ila qaulin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila hadratis Syekh Ahmad Shalihul Wabarakatuh Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita awali takbir kita ini dengan membacaan doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hafiri, Allahu hafiri, Allahu nafiri, Allahu nafiri, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu mu'ini, Allahu bi kulli syai'in muqim, Allahu Rabbi zidni ilman nafi'an, Rabbi zidni ilman nafi'an, warzuqni fahman wasi'an, warzuqni fahman wasi'an, rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kita hormati Mangku Kotaman, Ibu Hajar Dewi dan Ustaz Ahmad serta keluarga besarnya, para asatidz, para hujjaj, para kiai, Ustaz Nofi, hadirin wal hadirat, ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kaji kita tentang kitab usul juz awal halaman 4. Silakan dibuka kitabnya, kitab usul. Jadi halaman 4 baris ketiga dari atas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh kalimat la ilaha illallah terhadap orang yang senantiasa berzikir dengan kalimat itu. Kata Bang wa asyaddu ta'sira, bahwa kalimat nafi dan isbat atau kalimat la ilaha illallah itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, pengaruh yang sangat besar terhadap orang yang senantiasa memikirkan kalimat tersebut. Apa pengaruhnya? Dalam halaman 4 garis ketiga dari atas dijelaskan, wa hadhil kalimatut thayyibatu, ada wa hadhil kalimatut thayyibatu kama tutahhirud dzakira anisyirkil jaliyyi tutahhiru aidan anisyirkil khafiyyi. Ini yang pertama. Wa hadhil kalimatut thayyibatu, dan kalimat thayyibah ini kama tutahhirud dzakira, sebagaimana dapat mensucikan pendikirnya minasyirkil jali, dari syirik jali, tutahhiruhu aidan, juga dapat mensucikannya minasyirkil khafi, dari syirik khafi. Jadi pengaruh pertama kalimat la ilaha illallah bagi orang yang senantiasa menzikirkannya adalah orang tersebut akan bersih dari segala bentuk syirik.
baik itu syirik jali maupun syirik khafi. Syirik itu mempersekutukan Allah, itu syirik. Sekarang ini di tengah-tengah masyarakat dalam pergaulan sehari-hari sering orang menyalahartikan arti syirik. Contoh dalam pergaulan, dengan percaya sama kamu, dengan percaya syirik, bukan itu yang namanya syirik. Itu udah salah kaprah di tengah-tengah masyarakat mengartikan syirik ketika kita percaya terhadap teman kita itu dianggap syirik. Ini salah kaprah. Dalam hubungan dengan sesama manusia, rasa percaya itu penting. Coba kalau si A, si B gak ada saling percaya, gimana? Yang akan terjadi saling sekutu. Suami istri gak ada saling percaya, apa yang terjadi? Saling sekutu. Karena gak ada sikap saling percaya. Suaminya pulang terlambat, istrinya sekutu. Apa daripada biasanya jam segini pulang, pulangnya terlambat. Begitu pula sebaliknya. Dan ini orang salah kaprah mengartikan syirik kepercayaan dalam hubungan dengan sesama manusia. Itu sangat penting membangun kepercayaan itu. Bahkan saking kita percayanya dengan orang, ketika kita masuk salon, masuk barbershop, kita potong rambut, saking percayanya sama yang potong rambut sampai kita ngantuk. Kenapa? Karena percaya. Coba kalau nggak percaya, yang itu tukang potong rambut pegang gunting, mungkin rambut kita jangan-jangan mau telinga. Tapi karena percaya sampai kita tertutup ketika dipotong rambut. Jadi syirik itu bukan seperti itu. Syirik itu kalau menurut Ibnu Mundir di dalam kitab Lisanul Arab, itu yang disebut syirik adalah ayat ja'ala lillahi syarikan fi rububiyyati. Syirik itu adalah mensekutukan Allah dalam hal ketuhanan maupun dalam hal ibadah. Itu syirik. Kita beriman kepada Allah, menyembah Allah, mengakui bahwa Allah itu Zat yang maha kuasa, tempat kita bersandar. Tapi di sisi lain, kita meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan kekuatan kepada diri kita. Itu syirik. Contoh, pasang cincin. Bukan berarti pokoknya pasang cincin, silakan nanti. Punya cincin gede dipasang. Lalu kita meyakini bahwa cincin ini bisa memberikan kita keselamatan di dalam hidupnya. Kita meyakini bahwa cincin itu bisa memberikan keselamatan pada kehidupan kita. Sehingga kalau nggak pakai cincin ini, maka bisa terjadi mara bahaya pada kehidupan kita. Dan ini syirik. Karena tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, kemanfaatan maupun mara bahaya dalam kehidupan ini kecuali Allah. Bisa bahaya. Kan ada tuh orang jatuh dari motor, daripada cincinnya salah lepas. Itu sih. Hati-hati. Hati-hati dengan hal kalau kita sekedar aksesoris berarti ada persoalan. Apalagi sekarang di era modern kan banyak tuh bisnis-bisnis kalung, gelang yang bisa menurunkan apa itu? Ya kan, kolesterol pada tubuh kita. Kan banyak kan bisnis begitu. Silakan aja itu untuk kesehatan, silakan aja, sah-sah saja itu untuk kesehatan. Tapi jangan sampai kita meyakini kalau kita nggak pakai itu maka menjadikan kita terkena penyakit. Sehingga kita satu sisi mengakui bahwa hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat terhadap segala sesuatu. Di sisi lain kita mempercayai benda-benda sebagai tandingan dari Allah.
Allah. Dia disebut dengan syirik. Contoh lagi yang paling gampang, kita sakit. Syariatnya kalau sakit pergi ke dokter. Kalau sakitnya ringan, flu dikit beli obat di warung. Terus kita minum obat. Begitu minum sembuh penyakitnya. Lalu kita ngomong, berkat obat ini penyakit saya jadi sembuh. Itu syirik. Harusnya Allah sembuhkan penyakit saya melalui perantaraan obat tersebut. Itu selamat kalau begitu. Berkat obat ini penyakit saya sembuh. Nah itu hati-hati, itu syirik. Nah syirik ini persoalan batin, adanya di dalam batin setiap orang. Dan yang tahu itu perbuatan syirik atau tidak adalah diri kita dengan Allah. Makanya kita nggak boleh menuduh orang, kamu syirik, nggak boleh. Hati-hati karena syirik itu perbuatan dosa besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi nggak boleh kita nuduh orang sembarangan syirik. Karena yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Itu syirik. Nah syirik itu ada dua macam, ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali itu syirik yang terang-terangan, menyembah kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, mengakui ada kekuatan, menandingi kekuatan Allah, itu syirik jali terang-terangan. Nah yang kedua syirik khafi. Syirik khafi ini syirik yang samar. Itu syirik khafi. Makanya terhadap syirik khafi ini Rasulullah begitu mengkhawatirkan. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, baginda Rasul itu bersabda, inna akhwafa ma'akhofu alaikum musyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil itu syirik khafi. Qalu, sahabat nanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, bersabda, ardia. Syirik kecil itu adalah ria. Contohnya, ria itu bahasa gampangnya pamer. Itu bahasa gampangnya pamer. Kita beramal karena ingin pujian, penghargaan dari manusia. Itu ria. Ini lawannya ikhlas. Ada definisi ria yang begitu luar biasa berat. Dalam kitab Sirajul Talibin itu didefinisikan bahwa dia itu adalah iradatu nar'id dunya di amalil akhirah. Ini dalam kitab Sirajul Talibin. Ini saya begitu baca kitab Sirajul Talibin juz 2 ini kurang dengar juga. Rian kata pengarang kitab Sirajul Talibin. Sirajul Talibin itu kitab syaratnya Minhajul Abidin. Itu didefinisikan bahwa ria adalah iradatu naf'id dunya bi amalil akhirah, menghendaki kemanfaatan dunia dengan amal akhirat. Coba, menghendaki kemanfaatan dunia dengan amal akhirat, itu ria. Kita berzikir, tapi kita mengharapkan supaya pangkatnya naik. Kita berzikir, kita mengharapkan supaya dagangannya laris, supaya usahanya lancar. Ini kata pengarang kitab Sirajul Talibin, ini termasuk kategori ria. Ria menjadikan amal akhirat untuk kemanfaatan dunia. Sholat duha. Kenapa kamu sholat duha? Supaya rezekinya lancar. Ini ria. Ria yang termasuk syirik kita. Sholat hajat supaya hajatnya kabul. Sholat istikharah karena lagi ada
pilihan, dua pilihan yang bingung, yang satu ngangkang, yang satu biasa-biasa aja. Mau pilih yang mana Ustaz? Akhirnya karena udah di otaknya udah ada yang ganteng, begitu setiap orang keluar yang ganteng. Ustaz Fajar itu pilih yang cantik, yang biasa nih. Karena sudah review sama yang cantik, yang muncul ketika istimewa yang cantik karena udah didominasi nafsu. Jadi itu juga menjadikan amal akhirat untuk meraih kemanfaatan dunia. Ngerti kalau kita lihat definisi ria menurut Syekh Ihsan Jam'as Kediri, pengarang kitab Sirrul Futur. Ini termasuk syirik mufti. Dia pun yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Tapi hati-hati sekarang sarana untuk berbuat ria terbuka lebar. Dengan adanya medsos, sarana untuk berlaku ria itu terbuka lebar. Bangun jam 2 malam, klik share, padahal habis bisa tidur. Supaya dilihat, wah hebat. Akhirnya lagi lagi. Sekarang mungkin dia itu terbuka lebar dan memang lingkungannya udah seperti itu. Bahkan dalam dunia kerja pun begitu. Orang kerja apapun foto, klik kirim atasannya kerja. Begitu ngopi. Jadi sarana dia terbuka lebar. Untung kita punya musik. Untung kita punya musik, jadi ada rem. Jadi begitu terbukanya dunia, informasi dan lain sebagainya, tapi karena kita punya pegangan pikir, menjadikan kita punya rem. Inilah perlunya kita punya musik. Maka la ilaha illallah itu dia dapat mensucikan pendikirnya dari segala bentuk syirik. Apakah itu syirik jari maupun syirik kopi. Makanya dikirnya mantepin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang goyang, bukan badan yang goyang. Karena sekarang dikir baru orang badannya yang goyang. Itu bukan TGN lagi kalau gitu. Ini yang pertama. Jadi pengaruh yang pertama dapat mensucikan pendikirnya dari segala bentuk syirik. Jadi kita beruntung punya musik. Kita dilatih oleh musik tidak menjadi orang yang ria, tapi menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua, pengaruh kalimat la ilaha illallah bagi pendikirnya adalah wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Kalimat la ilaha illallah itu akan menjadikan pendikirnya menjadi orang yang tulus ikhlas. Jadi kalau dia sudah hilang dari dalam kolom kita, maka yang akan muncul adalah ikhlas. Dia akan melakukan ikhlas. Kalau dia hilang berarti yang muncul ikhlas. Makanya guru kita mengajarkan sebelum zikir membaca doa ilahi anta maksudi warido tamadumi. Ini dua kalimat pertama ini fondasinya ikhlas. Orang yang ikhlas itu anta maksudi, engkau ya Allah yang aku tuju, bukan yang lain. Warido tamadumi, keriduanmu ya Allah yang aku cari. Ini orang yang ikhlas itu seperti itu. Kita kerja yang dituju Allah. Kita beribadah yang dituju Allah. Kita usaha yang dituju Allah. Kita jadi guru yang dituju Allah. Semua yang dituju dalam kehidupan ini adalah Allah. Maka kalau setiap diri kita keikhlasannya tinggi, maka kita akan menjadi orang yang memiliki produktivitas yang tinggi. Karena orang yang keikhlasannya tinggi pasti produktif, pasti inovatif, pasti kreatif di dalam hidupnya.
Kalau orang nggak kreatif, nggak inovatif, nggak produktif, dijamin dia itu bukan orang yang ikhlas. Maka ikhwan TGS, dimanapun dia bertugas, dimanapun dia usaha, pasti akan menjadi kalau pegawai unggulan. Amin. Amin. Ikhlas masalahnya. Cuman lagi-lagi di masyarakat kita, ikhlas itu selalu dikaitkan dengan tulus. Ya kan? Sedekah nih, sedekah. Masukin 2000. Ikhlas. Yang penting Ikhlas. begitu masukin yang merah Ikhlas. besar. Nah, ikhlas. Jadi ikhlas selalu diidentikan dengan duit yang kecil. Padahal orang ikhlas itu ketika beramal, berapapun akan dia keluarkan dan apapun yang dia keluarkan, dia lupa dengan apa yang dia keluarkan itu. Gak pernah dipikirin lagi. Itu orang yang ikhlas. Mohon maaf, pernah nggak kita buang hajat lalu kita pikirin? Ada kan nggak, mohon maaf nih, buang hajat terus pikirin. Nah, gambarannya seperti itu. Gambaran ikhlas paling gampang itu seperti itu. Jadi kita ketika sedekah, gak usah dipikirin lagi. Nah, sudah kita keluarkan ya udah. Gak usah diingat-ingat lagi. Ketika kita beramal. Jadi la ilaha illallah akan menjadikan kita orang yang senantiasa berpikir dengan kalimat itu menjadi orang yang tulus ikhlas. Luar biasa kan dulu kita. Hebat apa hebat? Ikhlas level tinggi yang diajarkan oleh guru kita. Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan bahwa ikhlas itu adalah dawamul muraqabati wa nisyanul hududi kulliha. Kata Imam Al-Ghazali. Ini relevan dengan apa? Kata Imam Al-Ghazali yang disebut dengan ikhlas adalah dawamul muraqabati. Kita terus menerus melakukan pendekatan diri kepada Allah, terus menerus beramal, terus menerus berkarya, terus menerus bekerja, terus menerus beribadah, wa nisyanul hududi kulliha, dan melupakan balasan yang akan Allah berikan kepada kita. Ini orang ikhlas itu. Bekerja maksimal, berkarya maksimal, beribadah maksimal, beramal maksimal, dan melupakan balasan yang akan Allah berikan kepada kita. Gak mikirin balasannya, gak mikirin kalau saya sholat tahajud maksimal berapa 12 rakaat, nanti akan dapat ini. Kalau saya sholat duha ada 8 rakaat, maka saya akan dibangunkan sebuah bangunan di surga. Itu namanya babut duha. Mikirin balasan. Kalau kita mikirin balasan capek. Bekerja aja, beramal aja, beribadah aja, gak usah mikirin apa balasan yang akan Allah kasih kepada kita. Ini ikhlas level tinggi. Jadi kalau kita beribadah, beramal masih mikirin balasannya, ini ikhlasnya masih dipertanyakan. Lagi-lagi guru kita mengajarkan kita menjadi murid yang memiliki kualitas ikhlas yang tinggi. Ikhlas itu indikatornya 3. Billah, mardo, billah. Ini indikator ikhlas. Billah itu karena Allah. Apapun yang kita lakukan lillah karena Allah. Sebagai rumah tangga lillah karena Allah. Kalau lagi masak jangan lupa. Kalau suaminya minta bikinin kopi karena rumah, kopi terus, emang gak bisa bikin sendiri. Ya gitu, bikinin kopi aja Pak, kopi. Ikhlas. Bapak-bapak bekerja ikhlas. Bekerja pergi pagi pulang petang dalam rangka meraih anugerah Allah.
untuk menghidupi keluarga ikhlas, sehingga keluar rumahnya juga enak. Bismillahirrahmanirrahim, Allah memakai kakinya enak, apalagi dilepas oleh istri tercinta. Wah, masya Allah. Sebelum berangkat kerja dikasih kecupan terlebih dahulu sama istri. Wah, itu kerjanya semangat. Pulang kerja disambut lagi sama istri. Pak, capek ya Pak ya, dibukai bajunya, sepatunya dibukai. Waduh, indah banget. Itu ikhlas. Dunia milik kita berdua. Loh, iman DKN harus seperti itu, mempraktekkan ajaran yang diajarkan oleh guru mursyid. Kita harus selalu mesra. Jangan mesranya waktu pengantin baru aja. Begitu udah lama mesraannya hilang. Mesraan harus selalu dipupuk, dibangun. Walaupun sudah tua, tetap harus mesra. Masalahnya setiap tanggal muda. Ada uang apa? Ada uang apa? Iman DKN nggak seperti itu. Dia akan selalu membangun kemesraan. Karena apa? Ikhlas tadi lillah, karena Allah. Apapun kita lakukan lillah, karena Allah. Engkau ya Allah yang aku tuju, bukan yang lain. Iman DKN harus seperti itu. Yang kedua, indikatornya billah, atas bantuan Allah, bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah atas bantuan pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, niscaya kita tidak akan ada kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki ke sini, untuk bisa melangkahkan kaki ke tempat kerja, untuk bisa beribadah. Itu semua itu adalah billah, atas pertolongan Allah, sehingga akan hilang sifat ujub, sifat membanggakan diri dari dalam diri kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi makhluknya lemah. Nah, sampai kita berpikir, wah, saya kan orang ahli ibadah. Makanya ente nongkrong itu, dari maksiat, dan kayak dekat. Gak boleh kita ikhwan seperti itu. Makanya di dalam kitab Minhajus Syariah, ketika kita merasa diri kita ini suci, orang lain kotor, maka kita harus segera bertobat. Jadi merasa diri suci itu harus bertobat. Merasa diri kita kekasih Allah. Kita ini merasa karena zikirnya hebat, merasa sebagai waliullah, sebagai kekasih Allah, ini harus bertobat. Nggak boleh kalau kita bina usahanya itu seperti itu. Apalagi aku musik, harus tobatnya luar biasa. Aku wali aja nggak boleh, kecuali wali murid sama wali nikah, wali kelas boleh. Kalau kita mengaku pikir saya sudah hebat, saya ini kekasih Allah, saya ini wali Allah, cium tangan saya bolak-balik, wah ini dosa, harus bertobat dari hal seperti itu. Jadi bila apapun yang kita lakukan adalah atas bantuan pertolongan dari Allah. Pada hakikatnya kita tidak memiliki daya upaya apapun, tidak memiliki kekuatan, kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jika kita bisa melangkahkan kaki, kita bisa enteng badan kita untuk beribadah. Yang ketiga, mardo billah, ridhoan Allah yang kita cari. Waridoka madlubi, ini indikator ikhlas. Apapun kita lakukan yang kita cari adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Kalau yang dicari ridho manusia, kita gampang stresnya. Tapi kalau yang dicari ridho Allah, tidak akan stres. Jadi kalau kita hidup banyak stres, kita introspeksi ulang, ada nggak yang salah dari diri kita? Jangan-jangan saya nggak bilang, jangan-jangan saya nggak bilang, jangan-jangan nggak mardo bilang, tapi ridho mertua yang kita cari, ridho atasan yang kita cari kalau bekerja,
ridho bosnya yang kita cari. Jadi yang dicari adalah ridho Allah. Ini ikhlas. Maka kalimat la ilaha illallah akan dapat menjadikan orang yang istiqomah berzikir dengan kalimat itu menjadi orang yang tulus ikhlas. Ini yang kedua. Yang berapa sekarang? 10. Kita jawab kan semuanya. Yang ketiga saya baca dulu. Wa aidon inna hadhil kalimata mujarridul quluba an hujumil ala ikil unsuriyah. Dan juga kalimat thayyibah ini dapat mengosongkan hati anhuju bil ala ikil unsuriyah dari hijab karena ketergantungan unsur. Kalimat la ilaha illallah dapat mengosongkan hati dari hijab karena hubungan unsur, ketergantungan unsur, keterkaitan unsur. Jadi gini, manusia itu kan terdiri dari jismani dan rohani. Jismani manusia berasal dari tanah, dari bumi. Jadi unsur manusia itu ada 4: tanah, air, angin, api. Unsur manusia ini 4. Simpulannya bahwa kita ini berasal jismani kita dari unsur bumi. Yang namanya kita berasal dari unsur bumi, maka jismani kita punya tabiat selalu ingin lengket dengan bumi. Apapun yang ada di bumi kita senangi. Ya, ada pisang, ada burger, ada makanan apa lagi? Semangka. Suka enggak kita? Suka. Manusia itu ada pisang pengen pisang, ada semangka pengen semangka, ada burger pengen burger. Ada mobil mewah pengen mobil mewah. Itu watak manusia. Memang berasal dari unsur bumi. Wajar dia punya kecenderungan untuk lengket dengan bumi. Cuma harus hati-hati. Jangan sampai kecenderungan kita cinta kepada bumi itu, cinta kepada materi itu berlebihan. Apalagi sampai dimasukkan ke dalam kolbu kita. Kan manusia dihiasi oleh Allah dengan cinta syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayat. Jadi manusia itu dihiasi oleh Allah dengan kecintaan kepada syahwat. Syahwat itu dorongan-dorongan badani untuk mencintai sesuatu. Laki-laki cinta kepada wanita, wanita cinta kepada laki-laki. Nah, kecintaan laki-laki kepada wanita maupun wanita kepada laki-laki itu normal, sunatullah. Memang manusia dihiasi dengan itu, tapi nggak boleh berlebihan, harus ada batasan. Sebab kalau nggak ada batasan, maka bisa berbahaya. Maka diikat di dalam Islam itu dengan tali pernikahan. Ini senang sama lawan jenis, nggak mau nikah, kan repot. Kan sekarang orang sekarang cenderung begitu. Ngapain nikah? Ribet. Ya hidup bersama. Repot kalau begitu. Kan banyak kan sekarang orang seperti itu. Jadi dihiasi oleh Allah kecintaan kepada syahwat, tapi nggak boleh berlebihan. Manusia dengan syahwatnya itu cinta kepada kekayaan, cinta kepada materi. Silakan, nggak apa-apa. Cinta kepada materi. Yang nggak boleh itu adalah ketika cinta kepada materinya itu berlebihan sehingga semuanya dimasukkan ke dalam kolbu. Mobil masuk ke hati,
pangkat jabatan masuk ke hati, urusan rumah tangga masuk ke hati, ribut sama suami masuk ke hati. Akhirnya hati kita penuh dengan permasalahan-permasalahan dunia. Nah, kalau hati kita sudah penuh dengan permasalahan-permasalahan dunia tadi, ini akan menjadi hijab di dalam hati kita, sehingga susah untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah akan dapat mengosongkan hati kita dari berbagai hijab karena hubungan unsur kosong. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Kalau kita kosong dari hal-hal duniawi, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gila, makanya kita diajari zikir. Setiap tarikan nafas kita nggak boleh kosong daripada berpikir. Jadi kolbu kita harus diisi dengan, jangan diisi dengan harta, jangan diisi dengan berbagai permasalahan, jangan diisi dengan urusan dunia. Kosongkan kolbu kita, yang ada hanya Allah. Beruntung kita ketemu dengan musik, lagi-lagi kita menjadi orang yang beruntung. Makanya pantas kalau guru kita di awal kitabnya itu menulis qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jangan isi hati kita dengan hal-hal dunia, isilah dengan asma Allah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Ini pengaruh yang ketiga. Jadi yang pertama tadi mensucikan orang yang berpikir dari berbagai bentuk syirik. Yang kedua, menjadikan orang yang berpikir menjadi orang yang tulus ikhlas. Dan yang ketiga, akan mengosongkan kolbu dari berbagai hijab atau hubungan unsur. Yang keempat, insyaallah kita lanjutkan dan